Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, yang berkuasa, yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala perkara. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9. Tertulis demikian. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Katy Perry sejak kecil sangat rajin ke gereja dan menjadi penyanyi gospel. Kemudian ia menapaki karir menjadi seorang penyanyi pop yang sangat terkenal. Namun sayangnya, di saat ia sudah meraih begitu banyak kesuksesan, ia lupa akan Tuhan dan menjauhkan dirinya dari apa yang selama ini telah membentuknya sejak kecil. Dalam sebuah interview ia mengatakan bahwa ia bukanlah seorang Kristen, dan ia juga katakan bahwa ia tidak merasa dekat dengan Tuhan. Kecenderungan kita manusia pada umumnya adalah ketika kita merasa terlalu nyaman, kita mulai merasa bahwa kitalah pusat segala-galanya. Bukan lagi Tuhan yang menjadi pusat hidup kita. Dan karena itu kita berpikir untuk apa mengikuti Tuhan? Untuk apa mematuhi aturannya? Kita merasa kita tidak perlu Tuhan. Keadaan hidup yang baik-baik saja, yang begitu nyaman, membuat kita merasa Tuhan tidak kita perlukan dalam hidup kita. Toh semuanya berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Hal semacam ini berulang kali terjadi dan cenderung dialami dan dilakukan oleh setiap kita manusia. Ketika kita nyaman, kita lupa akan Tuhan. Dan Tuhan tahu kecenderungan kita ini. Itu sebabnya terkadang Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita, supaya kita ingat Tuhan. Karena pada umumnya, hanya masalah yang membuat kita ingat kepada Tuhan. Kita perhatikan dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9 ini. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menyatakan bagaimana ia mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mengalami kesukaran yang begitu berat di Asia Kecil. Namun ternyata tantangan itu justru membuat Rasul Paulus menjadi lebih kuat dan lebih lagi menyandarkan kepercayaan dan ketergantungannya kepada Allah. Dalam perjalanan hidup kita ini, saudara, seringkali kita menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri, atau kepada orang lain, atau kepada sesuatu dalam hidup kita. Kita mengandalkan hal itu dan kita melupakan Tuhan. Kita tidak begitu bergantung pada Tuhan. Itu sebabnya terkadang, saudara, masalah diizinkan Tuhan terjadi, penderitaan diizinkan untuk dialami,
untuk kita mengingat akan Tuhan dan kembali menaruh harapan kita kepadanya. Di balik penderitaan, di balik kesukaran, di balik masalah, ada maksud Tuhan supaya kita ingat kepadanya dan supaya kita mengandalkan Dia serta percaya kepadanya senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami kesukaran. Bersyukurlah saudara, karena itu adalah kesempatan untuk kita mengingat Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan, dan kesempatan untuk mengalami mujizat pertolongannya. Berkat yang terbesar adalah keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan anugerahkan. Semua kekayaan materi di dunia ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu bersyukurlah untuk kasih karunia, untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengingat Dia di balik penderitaan kita, di balik persoalan kita, sehingga kita kembali kepada jalan yang benar dan mengalami anugerah, berkat sejati yang dari Tuhan, dan anugerah keselamatan yang Ia janjikan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita, menambah pengertian kami, membuka mata rohani kami, membuka pikiran kami sehingga kami menyadari di balik derita, di balik kesukaran, ada maksud Tuhan yang baik, yaitu supaya kami tidak menaruh percaya kepada diri kami sendiri atau kepada hal-hal materi di dunia ini, tetapi menaruh percaya hanya kepadamu, mengandalkan-Mu, mengingat akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semua peristiwa, setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi, yang membawa kami lebih lagi dekat kepadamu. Tolong kami Tuhan, ketika kami ada dalam kenyamanan, ada dalam situasi yang begitu baik, yang kelihatannya lancar-lancar saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Ajar kami untuk tetap mengingat akan Tuhan, tidak melupakan-Mu, tapi selalu percaya dan setia kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua, lindungi di sepanjang malam ini, naungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan pemulihan, kelepasan, jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.